Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama podcast Pemuda Kutim Hebat. Selamat datang di acara podcast Pemuda Kutim Hebat, edisi spesial dari Desa Teluk Pandan. Kita akan ngobrol-ngobrol seru tentang potensi wisata sawah yang luar biasa di sini. Saya Kang Opik dan sudah bersama saya Kepala Desa Teluk Pandan yang penuh semangat dengan Pak Kades Andi Herman. Dan di sini juga telah hadir ada ya Bang Mail ya, pengelola agrowisata sawah. Di sini juga ada Ketua Gapoktan, Gabungan Kelompok Tani dengan Bapak Haryadi. Dan di sini juga ada influencer terkenal ya di Sangatta yaitu Dede Naomi, dan sangat luar biasa juga kita kehadiran Ketua Umum Pemuda Kutim Hebat Bung Habibie. Oke. Oke. Luar biasa Pak Kades, apa kabar Pak Kades? Alhamdulillah sehat. Iya. Oke. Pak, kita lihat sekarang banyak perubahan yang ada di Desa Teluk Pandan, terutama sektor wisata. Bisa diceritakan sedikit bagaimana awal mula ide agrowisata sawah ini muncul, Pak Kades? Ya, ide wisata sawah ini sebenarnya sudah ada 2 tahun yang lalu di tahun Iya. 2023. Setelah kami diskusi dengan teman-teman di kantor pemerintah dengan lembaga-lembaga desa, melihat potensi ini, kok sepertinya bagus kalau dibuat sebuah wisata. Oke. Apalagi kami terletak di Jalan Poros. Pada saat pembahasan ada 2 wisata yang kami bahas, wisata sawah ini dan wisata Danau Telaga Bening awalnya. Karena Danau Telaga Bening ini masuk di dalam kawasan Taman Nasional Kutai, masih masuk dalam kawasan hutan, jadi agak berat untuk dikelola. Jadi kami pilihlah wisata sawah ini. Kami diskusi dengan Pak Bupati, Pak Ardiansah Sulaiman. Alhamdulillah langsung ditanggapi dengan cepat, sehingga ada pertemuan di kami pemerintah desa diundang di Dinas Pertanian untuk mengkaji kajian awal wisata ini, dan alhamdulillah bermula dari situ langsung Pak Ardiansah memberikan disposisi untuk anggaran wisata ini. Alhamdulillah anggaran sangat besar ya. Di awal tahun 2024 mulai dibangun oleh teman-teman dari Kodim. Awal 2024 awal ya, 2024 Oke. dibangun, akhir 2024 selesai, dan mulai diresmikan itu sekitar 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu diresmikan langsung oleh Bapak Bupati, dihadiri oleh beberapa dinas termasuk Kadis Pertanian. Alhamdulillah sampai hari ini kita sama-sama melihat pengunjung sangat banyak. Cuman yang jadi masalah, kami belum menetapkan sistem pengelolaannya. Pengelolaannya bagaimana, apakah dipungut biaya atau sebagainya, itu kami serahkan kepada teman-teman pengelola. Jadi teman-teman pengelola ini juga kami gabung antara BUMDes, Pokdarwis, dan Gapoktan, sehingga tidak ada kecemburuan. Jadi semua mereka, lembaga-lembaga desa ini bisa berkolaborasi untuk memajukan wisata sawah ini. Kemungkinan besar minggu-minggu depan ya Pak Pengelola ya, baru bisa kita kelola dengan baik. Oke. Tadi yang dilibatkan hanya Gapoktan, Pokdarwis, Kodarwis, dan BUMDes. BUMDes. Kalau kepemudaannya? Kepemudaannya mungkin lebih ke di Karang Tarunanya, mungkin lebih ke anunya ya, ke bantu promosinya dan sebagainya. Jadi keterlibatan di program ini dia bantu promosi Bantu untuk promosi, kepemudaannya. karena teman-teman Karang Taruna ini, pemuda-pemuda di Teluk Pandan ini aktif sih ya. Saya rasa aktif sekali dan sudah mampu membuat konten-konten promosi. Oke. Termasuk kemarin pada saat kami sebelum peresmian, ya semua yang buat adalah teman-teman dari Karang Taruna. Peran-peran pemuda di situ yang sangat penting kemarin sebelum peresmian. Oke. Oke Pak Kades, harapannya sebagai kepala desa Teluk Pandan, bagaimana kedepannya tentang wisata yang ada di desa ini? Ya, saya selaku pemerintah desa, harapan saya sebenarnya
Dengan adanya wisata ini, ekonomi yang ada di Kecamatan Teluk Pandan, di desa ini, di Desa Teluk Pandan lebih meningkat lagi. Pelaku-pelaku UMKM bisa lebih hidup, dan yang paling utama adalah nama Desa Teluk Pandan ini bisa tercium sampai keluar kabupaten lah. Yang biasanya Teluk Pandan ini kan taunya orang hutannya gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan adanya wisata sawah ini bisa mengangkat nama Desa Teluk Pandan tidak dari segi hutannya saja, tapi dari segi sumber daya alamnya juga bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Kades. Kita langsung kita ke pengelola ya. Masih berkaitan dengan agrowisata sawah nih pengelola. Ya, ini ada Bang Mail ya sebagai pengelola sawah. Siap. Apa kabar Bang Mail? Sehat Kang Opik, Sehat, sehat. sehat. Oke, tadi saya lihat sendiri ya, ada jalur setapak di tengah sawah yang kita duduk sekarang ini gitu kan. Terus ada spot, ada gazebo gitu kan. Bahkan ini di depan kita ini ada UMKM lokal ya. Nah, ini dampaknya besar buat warga, dan kedepannya pengelola ada rencana apa kedepannya ini untuk UMKM dan untuk pengelolaan sawah ini? Oke, sebelumnya terima kasih Siap. Bang Opik terkait pertanyaan barusan, rencana atau planning ke depan terkait pengelolaan wisata sawah ini. Jadi sedikit saya jelaskan mewakili pengelola wisata sawah. Yang pertama, hadirnya wisata sawah ini tuh kami selaku pengelola dan juga mewakili masyarakat umum tuh sangat senang, Bang Opik. Kenapa? Karena bisa dilihat setelah seminggu setelah pembukaan dan resmi dibuka oleh Pak Bupati langsung kemarin, animo masyarakat dari Desa Teluk Pandan, seluruh kecamatan Teluk Pandan, bahkan seluruh luar wilayah itu selalu berdatangan ke sini tiap hari, Bang Opik. Oke. Dari mulai pagi sampai sore menjelang maghrib seperti ini. Karena pinggir jalan ya. Karena pinggir terlihat jalan. ya, iya betul. Jadi ide yang dikasih Pak Kades ini untuk mendirikan sebuah wisata di lokasi strategis seperti ini tuh keren banget, Bang Opik. Oh, berarti idenya murni dari Pak Kades ini. Idenya dari Pak Kades dan Wah. pencetusnya dan pejuang sampai ini berdiri juga dari Pak Kades, Bang Luar Opik. biasa. Dan menanggapi pertanyaan yang tadi terkait bagaimana planning untuk pengembangan UMKM dan pendapatan desa. Betul. Jadi memang ada beberapa gazebo di sini, Bang Opik. Iya. Jadi saya jelaskan sedikit untuk terkait berdirinya wisata sawah ini kan ini tanah bukan punya pemerintah desa, Bang. Betul. Jadi ini punya pribadi, ada punya salah satu warga yang mengizinkan untuk dilakukan pembangunan wisata di sini. Jadi nanti bagaimana pertukaran atau fee yang didapat dari pengelola deal-dealannya dengan pemerintah desa. Sharing profit atau Sharing bagi profit. hasil. Nah, Oke. jadi di antara gazebo-gazebo yang ada ini nanti dari desa, dari BUMDes dan juga dari PKK akan mengisi beberapa gazebo, Oke. termasuk juga yang memiliki lahan ini, Bang. Siap. Jadi mutualisme lah jadinya. Jadi dia tidak sekedar memberikan, simbiosisnya mutualisme. jalan. Oke. Jadi dari segi bisnis juga ada. Dan untuk memajukan UMKM desa bisa dilihat mungkin ya, Bang Siap, Opik di sini siap, ada beberapa siap. produk. Ini langsung dari ibu-ibu PKK. Oh, ini ya. Ya. Ini Nah. ada apa ini? Itu ada Abon ikan bawis. abon ikan bawis. Teluk Pandan. Ini Nah. khas Teluk Pandan nih. Khas banget, Bang Opik. Oke. Jadi saya mau klarifikasi sedikit nih Oke. terkait masalah ikan bawis ya. Hmm. Yang paling terkenal tuh kan di sini Gami Bawis Bontang, tetangga kita nih. Ah, Padahal ikan bawis ini melimpah ruah nih di lautnya Teluk Pandan, Bang Opik. Oke. Sangat banyak di laut Teluk Pandan. Siap. Jadi nelayan-nelayan Teluk Pandan ini memang kalau masalah ikan bawis, kalau katanya nelayan sini digagas capuna, Bang. Nggak ada habisnya ikan bawis ini. Siap. Ada terus. Nah, itulah yang menggerakkan masyarakat dan ibu-ibu. Oke. Jadi Yang menggerakkan masyarakat dan ibu-ibu baru sampai situ tadi. nah, untuk membuat produk ini, Bang Oke. Opik. Dan kebetulan adanya wisata sawah ini timing, Bang Opik. Timing buat kita branding. Jadi dengan adanya perputaran masyarakat yang selalu lalu lalang, mampir, kita Oke. akan pajang di sini nanti. Kita akan buat skala yang lebih besar. Kita Jadi akan buat- yang dimaksud timing itu pas momentumnya. Pas momentumnya, Bang. Momentumnya, oke. Kalau ikan bawis ini kan udah lama nih ada, Bang. Iya. Tapi buat nge-brandingin menjadi satu produk, mungkin belum ada wadah. Kemarin sempat juga di taman yang tadi kita datangin bareng-bareng. Betul. Tapi itu kan lokasinya masih agak di dalam tuh, Bang. siap. Jadi secara lokasi belum terlalu dilirik sama pengguna jalan. Nah, di sini pas banget, Bang. Siap. Jadi nanti kita bisa dilihat di gazebo depan sana. Hmm. Nanti kita sediakan satu stand khusus untuk UMKM desa. Produk khas dari Desa Teluk Pandan, Bang Opik. Oh, pas persis depan ini nanti ada ini ya, semacam penambahan lahan dari Ulin nanti didirikan kayak warung-warung gitu ya. Kebetulan yang di gazebo yang depan itu, Bang. Oh, di depan Yang itu ya. gerbang baru masuk tuh, kiri kanan tuh. Oh, kiri kanan. Ya, Oh, kiri kanan.
Jadi kan lumayan juga buat masuk sambil nikmati matahari sawah, Tuh, sambil nyambil. UMKM yang ada di Teluk Pandan ini. Kalau pelaku UMKM per hari ini yang Iya, sudah terdaftar, karena proses UMKM ini kan panjang juga, mulai PRT-nya, betul. sertifikasi halalnya. Oke. Per hari ini yang sudah mendapatkan semua itu dan layak dikemas seperti di depan ini kurang lebih 10. Oh, Mulai 10. dari abon ikan bawis, habis itu ada amplang ikan bawis, habis itu ada keripik ikan bawis, apalagi itu keripik pepaya, karena pepaya ini juga banyak macamnya di Teluk Pandan dijadikan usaha olahan. Ada keripiknya, ada apa sih namanya itu? Abon. Bukan abonnya. Ya, di roti, kalau roti apa? Selai. Oh, selai, Ada selai, juga selai. selainya. Total itu kurang lebih 10 sih masih. 10 ya, yang sudah Target yang sudah disertifikasi halal. mendapatkan BPOM, sertifikasi halal, BPOM dan BPOM PRT. dan PRT. Karena ini kan masih Oke. skala rumah tangga kan. Siap, 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 siap. Ada enggak untuk tadi kan saya udah dengar dari Bang Mail sendiri ya, untuk pemasaran tadi sudah dia utarakan gitu kan. Ada enggak kerjasama, kebetulan kita kedatangan tamu nih, influencer gitu. Ada enggak kerjasama atau isa pemikiran untuk dengan influencer gitu kan? Ya semoga ya ini perannya Bang Habibie nih yang kami butuhkan ini. Semoga Siap, siap, pemuda siap. Kutim Hebat ini karena kami jujur Bang, Ya, kami desa ini kan terbatas. betul. Anggaran terbatas karena seluruh aspek tuh harus kami bantu, bukan Betul. hanya dari wisata tapi pertanian, infrastruktur, perkebunan harus kami sentuh semua. Siap. Jadi tidak bisa maksimal di satu aspek. Oke. Nah, disinilah kami butuh peran serta pihak-pihak terkait, pemerintah kabupaten, perusahaan, termasuk dari teman-teman pemuda Kutim Hebat yang hari ini sudah luar biasa datang ke Teluk Pandan membantu promosikan kami. Siap. Dan kedepannya semoga kerjasama di antara pemerintah Desa Teluk Pandan dan pemuda Kutim Hebat ini lebih baik lagi, bisa kita kembangkan, Bang Bibi ya, Siap, siap, siap. terutama di bidang kepemudaan dan ekonomi kreatif. Oke. Ya termasuk tadi ya Influencer. ini nggak datang Mbak Naomi nih kalau bukan Bang Bibi yang panggil ke sini kan. Nah, jadi perannya Bang Bibi nih besar nih buat Teluk Pandan Siap, ini. siap, 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 Ya. siap. Berarti intinya Pak Kades ngerasa terhormat gitu kan kedatangan influencer dari Sangatta tuh luar biasa. Oke, kita mic-nya kasih ke Dedek Naomi ya. Oke. Oke, pandangan Mbak Naomi tadi sudah jalan-jalan di ini nih hasil karya dari kepala desa di sini. Gimana menurut Mbak Naomi ini hasil karyanya Pak Kades ini nih? Baik Kang Opik. Jawabnya harus jujur ya. Oke. Oke. eh Jangan bohong. Sebagai influencer yang sering ke tempat-tempat wisata ya, Oke. saya merasa sawah di sini tuh punya potensi yang sangat bagus untuk tempat wisata. Oke. Tentunya saya harap semakin banyak toilet untuk mempermudah pengunjung. Oke. Dan Itu masukan dari ya, Naomi. ini masukan dari saya. Siap. Dan juga kalau bisa lebih banyak lagi untuk orang bisa duduk seperti gazebo Oh iya. diperbanyak, dan Oke. gazebonya itu bisa dimanfaatkan untuk UMKM Oke, promosi siap, gitu kan. promosi. Ya, Berarti penambahan fasilitas ya ya terhadap fasilitasnya lebih pengunjung. ditingkatkan lagi. Kalau untuk view-nya gimana, Mbak Naomi? Kalau view-nya sudah luar biasa. Oke. Kan. Kalau bisa ditambah lagi pohon kelapa semakin banyak kan biar Oh lebih lama bagus tanamnya tuh. lama itu tumbuh. Butuh berapa tahun? Kecuali kita beli kelapa jadi. Kalau untuk view-nya udah bagus, sawahnya hijau ya kan, cocok Siap. banget untuk kita yang pengen berwisata gitu. Oke, Apalagi ini kan di pinggir jalan ya, betul. keluar Aksesnya masuknya mudah. aksesnya mudah, Teluk Oke. Pandan. Hmm. Jadi aku harap sih lebih tingkatkan lagi sih untuk fasilitas umumnya, Oke, siap. terutama toilet itu dan tempat untuk berteduh biar nggak kepanasan sih. Oke, Mbak Naomi makasih. Tadi menyambung yang tadi sistem permasalahan dari Pak Kades dan Bang Mail gitu kan dari pihak influencer. Bahkan Pak Kades menyambut sangat luar biasa, terbuka gitu. Nah, menurut Mbak Naomi gitu kan sebagai influencer, adakah istilahnya untuk UMKM ini istilahnya efek yang benar-benar istilahnya bisa mengangkat produk UMKM ini
bisa meningkatkan kualitas penjualan dengan influencer itu adakah? Oh, tentunya ada. Ah, Dengan seringnya aktif, bekerja sama dengan influencer, influencer bakalan mempromosikan, usaha UMKM sendiri seperti ini, abon ikan bawis Teluk Pandan. Karena oke, yang kita tahu selama ini kan ikan bawis itu dari Bontang ya, dan Bontang. saya baru tahu ternyata ikan bawis itu lebih asalnya dari nelayan yang ada di Teluk Pandan. Jadi, saya mau nginformasin ke teman-teman kalau kita beli ikan bawis atau aneka macam asal dari ikan bawis itu nggak usah jauh-jauh ke Kota Bontang, ternyata di Teluk Pandan ada yang lebih dekat gitu kan. Oke, Ya, kira-kira ada pemirsa di rumah, kan Mbak Naomi itu influencer ya, pengen tahu sih followernya sudah berapa? followers-nya sih ya masih 30.000. Oh, 30.000 itu masih ya, berarti ada peningkatan. Jadi Mbak Naomi bayangkan ya, dengan megang ini aja Mbak Naomi ya, itu 30.000 itu Facebook, TikTok, apa Instagram? Baru Instagram yang tiga puluh Instagram. ribu ya. Jadi Mbak Naomi foto kayak gini 30.000 orang lihat. Iya. Luar biasa. Yo, berarti bisa kerjasama ya Iya, benar untuk sekali. influencer antara Heeh. influencer dengan nanti pemerintah setempat daerah dengan kepala desa ya. Terutama di Facebook tuh, promosinya di Facebook lebih kuat tuh, Oh kan lebih lebih kuat. lebih apa ya, lebih banyak penduduknya gitu kayak Oh Facebook yang daripada Instagram karena melihatnya. Facebook semua umur ada kayak Oke. ibu-ibu Dan ya. berarti dampaknya meningkatkan produk UMKM lokal. Oke. Benar, benar. Oke, siap. Oke. Bisa kerjasama Pak Kades ya. Siap. Ya, Oke, sip. kita ada tamu kehormatan lagi ya. Ini ada yang namanya ketua ya. Ketua kelompok tani. Oh, siap. Oke, dipakai dulu Gapoktan ini ya. Dengan Bapak. Oke. Pak, kalau kita bicara tentang kelompok tani gitu kan. Berarti kan Bapak ini membawahi setiap kelompok tani itu punya ketua. Ya. Nah, berarti Bapak ini membawahi semua dan mengkoordinir beberapa kelompok tani. Ya, kira-kira Pak, ada berapa kelompok tani yang dikelola atau dikoordinir sama Bapak? Ya, terima kasih Bang Opik. Siap, Eh, Gapoktan Karya Eta Mandiri Desa Teluk Pandan ya, mengakomodir 22 kelompok tani. luar Ya, biasa. salah satunya yang ada kelompok tani Ya. padi sawah ini, ya, Oh pada ini, edit 3. ini termasuk. Ya, kelompok tani pada edit 3 yang menanam padi di wisata sawah ini. Ini salah satu masuk ke Binaan, kelompok tani. ya kelompok Ya, tani. Ya, yang satu kelompok itu berapa anggota Pak? ada yang rata-rata ada 25, Minimal, 30 paling banyak 30. Satu kelompok tani. minimal 15 mungkin ya. Oh, masih minimal ya 15. Minimal, itu kan Maksimalnya maksimum. 30. Maksimum beda ya. 30 ya. Maksimum 30, Iya, minimal 15. 15 ya. Iya. Berarti Bapak mengelola beberapa kelompok tani, berapa tadi ada? 22 kelompok tani. 22 kelompok Ya. tani, luar Di, biasa. di bawah binaan Gapoktan. Selama ini ada kendala nggak Pak? Ya tentu ada kendala-kendala kecil, cuman kan selalu banyak berkoordinasi dengan ketua-ketua kelompok tani, kemudian kami banyak koordinasi dengan pemerintah desa, kepala desa Teluk Pandan. Iya. Apa yang bikin berat ya Bapak sebagai mengkoordinir ada 22 ya? 22 kelompok tani dengan karakter yang berbeda, otomatis setiap kelompok tani punya karakter masing-masing dan beda-beda pendapat. Bahkan satu kelompok aja bisa beberapa kepala gitu kan. Kok bisa itu Bapak koordinir? Yang paling penting itu tentu kami banyak koordinasi dengan para ketua-ketua. Oke, Masing-masing kelompok tentu ada masalah internal di masing-masing kelompok. betul. Cuman yang paling kami dalami adalah bagaimana mencipta komunikasi yang baik dengan para ketua, ya para ketua-ketua kelompok Ketua tani. kelompok tani itu Itu tersebut. mungkin yang mana koordinasi dengan baik dengan Siap, para siap, ketua. siap, siap, siap. Nah, dengan adanya agrowisata ini, untuk kelompok tani yang ada di lokasi ini, mereka tanggapannya seperti apa, Pak? Ya tentu kelompok tani pada ID 3 sangat mensupport ya Iya, anggota yang menanam padi di sini. Yang ada di belakang kita ini kurang lebih yang tertanam kurang lebih 7 hektar betul. sementara ya, Iya, kurang lebih 7 hektar betul. yang ada di wisata sawah ini. Oke, tadi ada pertanyaan saya ke Siap. WA gitu kan. Kang, itu kalau istilahnya agrowisata ini kan ini bagus banget bila ada rumput.
atau misalnya ini apa pohon padi gitu kan. Ya. Nah, bila panen itu kan langsung nggak ada ya, Iya. tinggal tanah bajak itu. Nah itu gimana? Maksudnya keindahannya itu bisa diganti dengan apa atau solusinya seperti apa bila terjadi panen gitu Nah, wisata sawah ini tentu misalnya harapan masyarakat ada setelah rumput panen ya. pasca panen, tentu kalau kemarin itu ini musim panen musim tanam yang pertama dengan Oke. 7 hektar. Kami mendapat arahan dari Bapak Kepala Desa bahwa musim tanam kedua berikutnya akan kami, termasuk yang ada di depan kita ini, akan kami nambah jadi kurang lebih 20 hektar. Jadi view yang Oke. ada di wilayah kita ini kelihatan padi semua. Oh Ya, iya. jadi mungkin tidak ada lagi kita tanam lain karena ini memang padi sawah. Jadi memang setelah panen tancap lagi musim Oke. panen lagi. Jadi Tanam 2 lagi kali ya. setahun Oke. targetnya untuk Berarti di panen. sini panen, di sana masih ada Ya, yang masih hijau. hijau. Di sana Targetnya betul. panen, di sebelah sini Sini ada yang masih hijau. hijau gitu. Seperti Tapi itu. tadi ada informasi dari Pak Kades, Siap. justru Kang Opik, kalau lagi masa bajak dan pohonnya masih kecil-kecil, view-nya lebih jos, lebih indah kata Pak Kades kan begitu. Iya. Oke, terima kasih Pak. Siap. Ya, kebetulan sekarang kita kehadiran Ketua Umum Pemuda Kutim Hebat. Harapannya bagaimana ini dengan Bung Habibie, dengan Kepala Desa, harapan bagi Pemuda Kutim Hebat untuk potensi wisata yang ada di Teluk Pandan ini. Silakan Bung. Tentunya yang mana nih? Dipasang di mana nih, Wil? Di sini ya. Jadi tentunya kami dari Pemuda Kutim Hebat ya mengapresiasi gagasan ini yang bisa mengangkat potensi desa dan membuka peluang-peluang ekonomi, ya pertumbuhan ekonomi yang ada di Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan. Kita apresiasi juga atas support Pak Ardiansa Sulaiman, Bupati Kutai Timur, yang kemarin sudah kita nobatkan juga sebagai Bapak Pembangunan Desa. Jadi memang sudah wajar lah kalau beliau kita nobatkan sebagai Bapak Pembangunan Desa. Salah satu supportnya seperti mendorong tumbuhnya atau hadirnya wisata-wisata desa yang bisa menghasilkan penghasilan atau PAD desa, pendapatan desa, dan mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi kesejahteraan masyarakat di sekitar desa. Nah, harapan kita ke depan melihat potensi yang ada di sini, kebetulan memang kita sampaikan ke masyarakat bahwa program kami di Pemuda Kutim Hebat kemarin bulan lalu ya, kita buat explore potensi desa. Betul. Untuk apa? Memetakan potensi-potensi desa yang ada di Kutai Timur. Ya. Kemudian ada yang program kita yang kedua, ada itu pendampingan atau pengembangan ekonomi kreatif atau pelaku industri ekonomi kreatif. Nah, tentunya kami tidak mampu menjamah di semua desa yang ada di Kutai Timur. Makanya kami lakukan pemetaan satu desa, satu kecamatan yang akan kita bina. Nah, kita awali dari desa kecamatan Teluk Pandan, desa Teluk Pandan yang akan bekerja sama desa Pemuda Kutim Hebat akan melakukan MOU untuk melakukan pendampingan ekspor potensi desa dan pengembangan ekonomi kreatif ke depannya. Nah, tentu di sektor sini kita lihat anak-anak muda di Teluk Pandan ini banyak, Bang, kreatif-kreatif. Banyak anak muda, mungkin yang anak bandnya, kemudian punya juga anak-anak yang bisa desain, konten kreator, apa semua. Nah, ini yang perlu kita dorong berkolaborasi dengan adanya agrowisata ini. Nah, kita sudah dengar tadi bahwa nanti ada panggung ya, panggung di belakang sana yang akan dibangun oleh Indominco yang akan dibangun. Nah, nanti ketika ada panggung itu, di situ juga bisa nanti kita dorong juga bagaimana adanya creative hub, bangunan creative hub di sekitar wilayah ini. Jadi nanti teman-teman anak-anak band itu bisa tampil, Pak, setiap hari-hari weekend, Sabtu Minggu, anak-anak band yang ada di Teluk Pandan ini. Band itu kan bagian daripada industri ekonomi kreatif. Jadi mereka bisa tampil nanti setiap hari Sabtu dan Minggu.
Kemudian anak-anak seni bisa juga dia tampil. Banyak yang bisa dilakukan teman-teman anak-anak konten kreator. Nah, tentunya kami sebagai wadah atau organisasi yang memang sasarannya adalah desa, kami akan melibatkan teman-teman influencer dan konten kreator untuk mempromosikan semua potensi yang ada di Desa Teluk Pandan, khususnya di agrowisata. Kemudian potensi-potensi UMKM-nya. Nah, nanti tentunya akan ada kreatif hub di Desa Teluk Pandan yang anak-anak muda ini akan berpikir bagaimana cara memasarkan, bagaimana cara kemasannya, kemudian industri musiknya, kemudian industri filmnya. Apalagi kita dengar kita akan adakan buat film terkait masalah sejarah Desa Teluk Pandan ke depannya. Nah, ketika ada panggung nanti di belakang, jadi nanti festival-festival itu band artis bukan hanya datang di Sangatta lagi, tapi bisa datang di Teluk Pandan dengan kondisi yang sudah ada seperti ini disiapkan. Nah, makanya penting kami dari Pemuda Tim Hebat, insya Allah akan mendorong keberadaan kreatif hub di Desa Teluk Pandan, khususnya Kecamatan Teluk Pandan. Cukup di Desa Teluk Pandan, nanti teman-teman anak-anak kreatif ketika dia mau upgrade dirinya, jadi dia bisa datang di kreatif hub Kecamatan Teluk Pandan. Nanti di kecamatan mau pelatihan bukan di hotel lagi atau dibawa ke Bontang atau dibawa ke Sangatta, tapi pelatihannya dilakukan di Teluk Pandan dengan memang kondisi yang sudah disiapkan peralatannya. Kami siap, saya sudah tadi, kita akan mengajukan kerjasama antara Pemuda Tim Hebat dan pemerintah desa untuk mengawal ya eksplor potensi desa dan pengembangan ekonomi kreatif ke depannya yang tentunya akan kolaborasi dengan potensi agrowisata yang ada di sini. Seperti di depan, nanti ketika ada pemasaran yang digagas teman-teman tadi, karena Desa Teluk Pandan ini adalah pintu masuk dan pintu keluar. Orang dari Berau mau ke Samarinda lewat sini. Orang dari Sangatta mau ke Jakarta lewat sini. Jadi ini adalah pintu keluar. Nah, akses utama. Jadi tentunya teman-teman yang perjalanan dia bisa singgah istirahat dan menikmati potensi agrowisata yang ada di sini. Begitu dia pulang, dia bisa bawa oleh-oleh untuk keluarganya di Jakarta karena sudah disiapkan. Nah, potensi yang kami akan gagas ke depannya bukan hanya hasil UMKM yang ada di Teluk Pandan, tapi kita akan mengajak pelaku-pelaku ekonomi kreatif UMKM yang produk yang seperti ini bagaimana memasarkan potensi hasil UMKM-nya itu di Teluk Pandan. Jadi misalnya dari Sangkulirang nih, gula Sangkulirang itu ada. Ya kan? Tapi kan tidak mungkin di sana. Pintu masuknya agak jauh, orang harus ke sana. Tempat singgah wisatanya. Kalau di sini orang singgah lihat wisata sawahnya Teluk Pandan, dia lihat wah ada gula Sangkulirang, bisa jadi oleh-oleh untuk ke Jakarta. Betul. Mungkin konsepnya seperti itu ke depan dan kami komitmen untuk mendampingi Desa Teluk Pandan hingga nanti bisa terwujud namanya Desa Hebat. Luar biasa. Ya, misi kita adalah Desa Hebat. Kata-katanya kata-katanya jangan lupa datang ke Desa Teluk Pandan ya. Di sini tempatnya indah banget buat kita santai menikmati sore hari bersama teman-teman atau pasangan kalian. Oke, kasih pantun dong buat ini sawah ini. Oke. Pantunnya belum disiapin. Tadi yang sawah-sawah itu. Oke. Bukan pantun, cuma kata-kata. Kata-kata. Kalau cinta butuh tempat untuk bersemi, mungkin tempat terindahnya adalah desa sawah yang ada di Teluk Pandan. Sederhana tapi penuh makna. Oke, sederhana tapi penuh makna. Oke, sekian episode hari ini. Saya Taufik Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode Pemuda Tim Hebat berikutnya. Dah. Ya, di sini kebetulan ada teman-teman pengunjung agrowisata Teluk Pandan ya. Oke, mungkin kita bisa kenalan dulu dengan di sebelah kanan saya dengan siapa? Intan. Oke, dengan Intan. Ini dengan siapa? Ica. Ini dengan? Halo, nama saya Epi. Oke, ini ada Intan, Ica, dan Evi. Ya. Ini teman-teman dari mana nih? Dari Teluk Pandan. Dari Teluk Pandan. Ini dari mana sih ibu-ibu ini? Dari Kilo 8. Kilo 8 daerah mana tuh? Bontang. Oh, Bontang. Iya. Padahal Bontang itu banyak tempat hiburan loh, tempat wisata. Nah, motivasi ibu-ibu ke sini itu kenapa jauh-jauh dari